Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai perpindahan kalor. Jadi kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama ada konduksi. Jadi ini adalah ilustrasi dari proses terjadinya konduksi. Ketika suatu zat dipanaskan, maka suhu benda tersebut akan naik. Ketika suhu benda naik, partikel-partikel yang ada di benda tersebut akan bergetar lebih cepat. Jadi ketika mereka bergetar, akhirnya saling bergesekan, kan partikelnya akan saling membentur partikel lainnya, bergesekan. Terus karena gesekan tersebut, suhu yang dihasilkan pun akan semakin tinggi. Nah, suhu yang tinggi itu mengakibatkan kalor berpindah dari satu partikel ke partikel lainnya, tetapi partikelnya tidak ikut pindah. Jadi hanya panasnya aja yang pindah, sedangkan partikelnya tetap gitu ya, nggak ikutan. Nah, jadi dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan kalau konduksi merupakan perpindahan panas melalui bahan atau media tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Nah, konduksi ini biasanya terjadi pada zat padat gitu ya, yang pindah hanya panasnya saja atau kalornya saja, sedangkan partikelnya tidak ikutan pindah. Di ini, benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi yang berbeda pula. Bahan yang mampu mengantarkan panas dengan baik disebut konduktor, sedangkan yang menghantarkan panas dengan buruk disebut isolator. Nah, ini contoh-contoh dari konduktor dan isolator. Makin ke arah kanan itu artinya kemampuan mengantarkan panasnya semakin baik. Dari gambar ini berarti yang paling baik dalam mengantarkan panas adalah perak, sedangkan yang tidak terlalu baik itu timbal. Dia bisa mengantarkan panas tapi tak sebaik baja, aluminium, emas, tembaga maupun perak. Sedangkan isolator, nah makin ke sebelah kanan makin buruk dia mengantarkannya. Air bisa mengantarkan panas tapi tidak sebagus yang ada di atasnya. Begitu juga dengan bata. Terus makin ke sini kayu makin sulit mengantarkan panas. Styrofoam, udara, apalagi ruang hampa. Di ruang hampa tidak terjadi perpindahan kalor gitu ya. Lanjut, ini contohnya pemanfaatan bahan yang bersifat konduktor dan bahan yang bersifat isolator. Kalau kalian lihat, ini terdiri dari dua bahan, yaitu aluminium dan kayu. Aluminium itu merupakan konduktor, sedangkan kayu itu isolatornya. Nah, pada peralatan memasak, bagian yang bersentuhan dengan api itu menggunakan konduktor. Ini ya, berarti yang bersentuhan dengan api. Jadi supaya dia panas dan minyak bisa panas juga gitu ya. Sedangkan bagian pegangannya itu menggunakan isolator. Jadi panas yang dihasilkan oleh aluminium ini tidak ngalir ke tangan kita. Jadi kita tetap bisa menggoyang-goyangkan wajannya tanpa harus merasakan panas dari wajan tersebut. Lanjut, yang kedua namanya konveksi. Di situ ada ilustrasi air dipanaskan. Nah, kalau kalian pernah melihat air yang mendidih, awalnya ketika baru dipanaskan airnya diam. Tetapi ketika dia mendidih, air akan bergerak ke atas, menggelumpung-gelumpung gitu kan, yang mendidih. Nah, itu yang dinamakan salah satu contoh konveksi. Jadi ini saat air bagian bawah mendapat kalor dari pemanas, yang ini berarti partikel airnya memuai. Kita udah belajar muai volume kan ya, sehingga menjadi lebih ringan. Jadi air yang di bawah ini menjadi lebih ringan karena dia memuai dan bergerak naik ke atas. Sedangkan partikel air yang ada di bawah, yang ada di atas akan turun ke bawah menggantikan yang naik tadi. Dengan cara ini, panas dari air bagian bawah akan berpindah ke atas gitu bersama aliran airnya. Proses ini disebut dengan konveksi. Ini jadi nanti dia seperti ini polanya. Ini kan ya, air yang ada di sini naik ke atas. Gini, sedangkan air yang ada di atas turun ke bawah gitu dia. Berputar-putar seperti itu. Ini yang namanya konveksi. Oke.
Nah, konveksi merupakan perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Kalau konduksi tadi kan partikelnya tidak ikut pindah. Nah, kalau konveksi partikelnya ikutan pindah. Si partikel air ikut naik ke atas, yang di atas turun ke bawah. Seperti itu maksudnya. Lanjut. Nah, ini contoh berikutnya. Ketika siang hari, daratan lebih cepat panas daripada lautan. Ini karena lautan kalor jenisnya kecil gitu ya. Udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik digantikan oleh udara dari lautan. Dengan demikian terjadilah angin laut. Oh gini, udara yang ada di sini kalornya maksudnya kalor jenisnya kecil gitu. Makanya proses perpindahannya seperti ini. Jadi yang lebih panas pindah ke laut, terus yang di laut pindah ke darat anginnya gitu ya. Sedangkan di malam hari daratan lebih cepat mendingin daripada lautan. Udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik digantikan oleh udara dari daratan. Dengan demikian terjadilah angin darat. Kalian tahu kan ya, kalor itu berpindah dari yang suhunya tinggi ke suhunya rendah. Nah, kalau pada siang hari suhu di daratan lebih tinggi atau lebih panas, makanya dia bakal pindah ke laut. Yang di laut karena tempatnya diambil oleh yang baru datang ini, yang ada di laut pindah ke sini, maka terjadilah namanya angin laut. Makanya kalian bisa merasakan angin yang kuat dari laut gitu ya. Itu karena terjadi pertukaran kalor di situ. Begitu juga sebaliknya ketika malam hari. Nah, ini elemen pemanas open, pemanggang roti, magic jar dan lain-lain biasanya terletak di bagian bawah. Ini kan ya biasanya yang terasa paling panas itu di sini duluan. Saat difungsikan, udara bagian bawah akan menjadi lebih panas dan bergerak naik. Ini kan ada nampak ya panahnya. Sedangkan udara bagian atas yang lebih dingin akan bergerak turun. Pada peralatan tertentu seperti pengering rambut atau hair dryer, aliran konveksi dibantu dengan menggunakan kipas. Di dalam sini biasanya ada kipasnya yang suaranya nyaring itu. Lanjut yang ketiga, namanya radiasi. Nah, radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium perantara. Jadi kalor dari matahari ini nggak perlu zat apapun untuk sampai ke bumi. Kalau konduksi tadi kita perlu media zat padat. Kalau konveksi tadi kita perlu zat cair, terus perlu udara. Sedangkan radiasi tidak perlu mereka semua. Dia bisa langsung sampai tanpa harus melalui perantara atau medium. Nah, di sini setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor yang besarnya bergantung pada suhu benda dan warna benda. Besar kalor yang dipancarkan atau diserap benda ditunjukkan oleh banyaknya anak panah. Nih kalian bisa lihat. Ini yang panahnya ke atas artinya dia memancarkan kalor nih ya. Jadi semakin besar atau tinggi suhu bendanya ataupun warna bendanya lebih cerah maksudnya, maka kalor yang dipancarkannya akan lebih banyak gitu. Ini dia, makin luas permukaan benda panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungan. Ini kan ya ukurannya lebih besar daripada ini, maka kalor yang dilepaskan ke lingkungan juga semakin besar, itu maksudnya. Yang ini, jika suhu benda lebih dingin daripada suhu lingkungan, maka benda itu akan menyerap radiasi kalor dari lingkungannya. Ini makin rendah suhu benda, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Makin luas permukaan benda dingin, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Ini kan bendanya dingin nih. Karena permukaannya luas, maka kalor yang dia terima dari lingkungan juga banyak. Yang ini yang kecil, permukaannya kecil, maka kalor yang dia serap juga kecil dari lingkungannya gitu ya. Lanjut. Nah, makin gelap benda yang terasa panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Makin gelap benda yang terasa dingin, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Nah, kalau yang hitam atau makin gelap, dia akan banyak melepas kalor ke lingkungannya. Sedangkan benda yang warnanya cerah melepas kalor sedikit tapi menyerap kalor lebih banyak gitu ya.
Lanjut ke mekanisme menjaga suhu tubuh pada manusia dan hewan. Nah, bisa kalian lihat di sini. Di dalam otak ada bagian kecil yang dinamakan hipotalamus. Nah, hipotalamus adalah suatu bagian kecil di otak yang dapat mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Salah satunya adalah mengendalikan kestabilan suhu tubuh kita. Hipotalamus akan memerintahkan tubuh untuk berkeringat ketika kita kepanasan. Ini salah satu contohnya. Dan memerintahkan tubuh kita untuk menggigil ketika kita kedinginan. Nah, hal ini dilakukan hipotalamus agar suhu tubuh kita tetap stabil. Cara kerjanya sebagai berikut. Nah, yang pertama ini ketika tubuh kita mengalami kondisi panas, maka hipotalamus akan memerintahkan tubuh untuk melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, nah, kelenjar keringat akan mensekresikan atau mengeluarkan keringat. Jadi keringat akan membawa panas dari tubuh untuk menguap ke lingkungan melalui pori-pori kulit. Ini merupakan proses membuang panas melalui evaporasi, penguapan, sehingga suhu di tubuh bisa menurun. Yang kedua, kondisi rambut tubuh rebah. Maksudnya kondisi rambut tubuh kalian dalam keadaan normal, nggak berdiri, rebah, gitu ya. Nah, ini untuk mencegah rambut menangkap panas. Rambut yang rebah ini meningkatkan aliran udara sehingga meningkatkan pembuangan panas melalui konveksi. Yang ketiga, dinding pembuluh darah arteri mengalami relaksasi sehingga arterinya melebar. Hal ini menyebabkan aliran darah melalui arteri meningkat. Aliran darah arteri ke permukaan kulit akan meningkatkan pembuangan panas tubuh melalui konveksi dan konduksi. Berikutnya, mekanisme suhu tubuh ketika kondisi dingin. Jadi, apa saja yang akan dilakukan oleh tubuh ketika tubuh kita suhunya turun atau mendingin? Yang pertama, tubuh tidak akan menghasilkan keringat karena kita perlu panas untuk menghilangkan suhu dingin. Kalau kita berkeringat artinya kita membuang panas gitu ya. Makanya supaya tidak kedinginan, tubuh tidak akan menghasilkan keringat untuk menjaga panas. Yang kedua, otot di bawah kulit berkontraksi sehingga rambut tubuh tegak, yang kita sebut merinding biasanya gitu ya. Nah, ini fungsinya ketika rambutnya tegak, dia akan menangkap panas yang ada di lingkungan. Yang ketiga, arteri yang membawa darah ke permukaan kulit berkontraksi. Jadi dia menyempit sehingga darah tidak menuju ke permukaan kulit dan mencegah panas dibuang dari tubuh. Yang keempat, otot menerima pesan dari hipotalamus untuk menggigil. Nah, menggigil ternyata lebih efektif daripada kita berolahraga untuk menghasilkan panas. Hal ini dikarenakan tubuh kita tidak perlu bergerak. Kalau kita bergerak artinya nanti kita akan mengeluarkan keringat. Itu artinya kalau sudah berkeringat artinya kita membuang panas dari tubuh kita, sedangkan kita memerlukan hal itu gitu loh. Dengan demikian lebih sedikit panas yang dibuang ke lingkungan melalui konveksi. Jadi ketika kita menggigil juga ada energi panas yang dibuang, tapi tak sebanyak ketika kita berolahraga. Lanjut, ini pada hewan. Sama halnya dengan manusia, hewan juga melakukan upaya untuk menjaga kestabilan suhu tubuhnya. Suhu tubuh hewan dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Usaha hewan untuk mempertahankan agar suhunya tetap konstan atau tidak berubah dan tidak terjadi perubahan secara drastis dengan suhu lingkungannya disebut termogulasi. Seperti yang kita udah pelajarin di Kingdom dulu, hewan itu terbagi menjadi dua, ada yang berdarah dingin dan ada yang berdarah panas. Nah, kita bahas dulu dari hewan yang berdarah dingin, khususnya yang tinggal di air. Nah, pada hewan Poikilotem atau hewan berdarah dingin yang hidup di air seperti ikan, udang, kerang, dan lainnya, suhu tubuhnya sangat ditentukan oleh keseimbangan konduktif dan konvektif dengan air mediumnya. Dan suhu tubuhnya biasanya mirip dengan suhu airnya. Untuk menjaga suhu tubuhnya, hewan berdarah dingin yang hidup di air akan memproduksi panas secara metabolik, artinya melalui proses metabolisme tubuhnya. Dan ini memungkinkan suhu tubuh mereka sedikit lebih tinggi dari suhu air tempat mereka tinggal. Namun, air menyerap panas begitu efektif. Dan hewan Poikilotem tidak memiliki insulasi atau proses mengurangi laju perpindahan kalor.
sehingga perbedaan suhu hewan dengan air sangat kecil. Jadi dia baru naikin suhu tubuhnya, tapi karena air mampu menyerap panas dengan baik, suhunya balik lagi sama dengan suhu air tersebut. Lanjut ke hewan poikilotem yang tinggal di darat, contohnya seperti keong, katak, serangga, buaya gitu ya. Nah, suhu tubuh mereka ini biasanya lebih mendekati suhu lingkungannya. Untuk meningkatkan suhu tubuhnya, mereka akan menyerap kalor dari radiasi panas matahari ataupun mengurangi penguapan panas dari tubuhnya. Kemudian memaksimalkan penambahan panas melalui proses metabolik. Terakhir, termogulasi pada hewan hemioterm atau berdarah panas. Nah, pada hewan hemioterm, mereka memiliki suhu tubuh yang konstan pada berbagai suhu lingkungan yang berubah-ubah. Kebanyakan burung dan mamalia mempertahankan suhu tubuhnya di atas suhu lingkungan. Artinya kalau suhu lingkungannya 35 derajat, mereka bisa 36, 37 sampai 40 derajat gitu ya. Kondisi hemiotermik menyangkut keseimbangan yang serasi antara dua faktor, yaitu produksi panas dan kehilangan panas. Jadi proses pertukarannya itu sangat stabil. Setelah dia memproduksi panas, dia juga bakal kehilangan panas. Jadi stabil sekali perubahannya. Nah, laju produksi panas dan kondisi kehilangan panasnya bergantung pada kondisi lingkungan dan aktivitasnya. Itu berarti sama kayak manusia ya. Kalau hemioterm, misalnya suhu tubuhnya kondisi lingkungan lagi panas, maka hewan hemioterm akan sedikit melepas panas ke lingkungan karena dia butuh kalor tersebut untuk menghangatkan badannya. Sedangkan kalau dia kedinginan, maksudnya, ketika dia kedinginan dia bakal sedikit melepas kalornya karena yang lainnya mau disimpan untuk dirinya supaya tubuhnya tetap hangat. Tapi ketika dia kepanasan, hewan hemioterm itu akan mengurangi aktivitasnya sehingga keringat yang keluar juga berkurang gitu ya. Nah, untuk memelihara keseimbangan suhunya, hewan hemioterm melakukan regulasi kimia dan fisik. Kalau kimia itu menyangkut proses metaboliknya, sedangkan pada fisik itu dengan memodifikasi cara kehilangan panasnya gitu ya. Oke, itu tadi penjelasan tentang perpindahan kalor dan proses menjaga suhu tubuh pada hewan dan manusia. Semoga dapat kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.